Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Salah satu kitab akidah yang banyak dipelajari oleh masyarakat Nusantara untuk akidah yang dasar-dasar, di antara kitabnya adalah kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Nah, kitab ini diterima baik oleh masyarakat Indonesia dan banyak ulama-ulama kita yang khidmah dengan cara mensyarah, menerjemahkan, atau bahkan mensyairkan ulang dengan bahasa lokal, ya, kitab Aqidatul Awam ini. Ini yang di hadapan saya adalah kitab Tarjamah Aqidatul Awam. Mari kita baca dari cover. Tarjamah Aqidatul Awam dipun terjemahaken ngangge tembung Jawi dening Al-Faqir ilaihi ta'ala Muhammad Utsman Nadi Al-Ishaqi Surabaya. Ufiya anhu amin. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa oleh Kiai Haji Muhammad Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Utsman bin Nadi Al-Ishaqi Surabaya. Kitab ini dicetak di Maktabah dan Matbaah Salim Nabahan Surabaya. Ini kitab terjemah. Adapun kitab Aqidatul Awamnya sendiri, ya, sebagaimana tadi saya sebutkan, banyak ulama-ulama kita yang khidmah terhadap Aqidatul Awam. Di antaranya adalah Kiai Utsman sendiri, kemudian ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani dengan menulis syarah berbahasa Arab yang berjudul Kitab Nuruz Zolam, ya, Syarah Aqidatul Awam. Yang mana di dalam muqaddimah kitab itu Syekh Nawawi Al-Bantani juga menyebutkan kisah penulisan Aqidatul Awam ini. Kiai Nazim, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, suatu ketika tidur di dalam mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Kemudian ada juga Sayyid Ahmad Al-Marzuqi di situ, dan Rasulullah kemudian bilang kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, ucapkan, tolong sebutkan, bacakan akidah yang apabila orang menghafal akidah itu maka dia akan masuk surga. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Marzuqi tidak tahu ini apa maksudnya, apa akidah itu apa. Tidak tahu ya Rasulullah, mahiyya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kemudian mendiktekan akidah itu. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani, sampai pada bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, itu dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam mimpi itu. Kemudian ketika bangun, ya, Sayyid Ahmad Al-Marzuqi ini masih ingat. Jadi masih ingat bait yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu. Nah, kemudian ditulis oleh beliau, dan beberapa waktu yang berikutnya beliau diminta oleh atau punya inisiatif sendiri, ya, untuk menambahkan bait-bait yang berikutnya. Akhirnya ditambahi wa kullu ma atabihir rasulun fa haqquhu taslimu wal qabulu. Terus dan seterusnya sampai akhir bait. Nah, adapun Aqidatul Awam ini isinya adalah tentang aqaid 50, ya, aqaid 50, sifat wajibnya Allah 20, kemudian sifat wajibnya para rasul ada 4, yang disebutkan cuman itu. Kemudian sifat jaiznya Allah 1, sifat jaiznya para rasul ada 1. Untuk yang mustahil tidak disebutkan secara rinci, tapi beliau nyebut pokoknya yang mustahil itu adalah wal mustahilu didukul li wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi. Jadi yang sifat yang mustahil itu adalah kebalikan yang sifat wajib. Berarti sifat wajib 20, berarti kebalikannya 20 gitu. Itu di antara isi kitab Aqidatul Awam. Kemudian isinya lagi adalah tentang kewajiban kita mengetahui nama-nama para rasul, 25 rasul, kemudian nama-nama 10 malaikat, nama-nama 4 kitab suci, dan iman kepada hari akhir dan hal-hal ajaib, hal-hal aneh yang terjadi ketika hari akhir. Nah, itu sekilas tentang Aqidatul Awam. Nah, adapun tentang kitab ini yang terjemah Kiai Muhammad Utsman bin Nadi Al-Ishaqi ini, maka metode penulisannya adalah dengan menyebutkan nazamnya, kemudian dimaknai gandul, dimaknai bahasa Jawa oleh Kiai Muhammad Utsman ini dengan makna gandul, dan ada sedikit
kayak rumus-rumus i'rab ya. Utawi iku mubtada, khobar iku khobar. Nah, itu ada rumus-rumusnya ini, atau kang naat ya. Ini saya bacakan, saya contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u ngawiti sapa ingsun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, warrahmani lan asma ar-rahman. Wabirrahimi lan kelawan asma rahim. Daimil ihsani, terus di atasnya itu ada nun ta atau naat ya. Kang langgeng kebagusane. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu maka utawi kabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Jadi ini ada rumus mim, kemudian ada rumus kha ya khobar, mim mubtada, al-qadimi ini naat ya, ada nun ta itu situ, naat kang dingin, al-awwali kang awal, al-akhiri kang akhir, al-baqi kang langgeng bila tahawuli tanpa ada kelawan ora owah-owah. Nah, itu diantara contohnya. Dan ini dari awal sampai akhir model penulisan terjemahnya seperti itu. Jadi dengan makna gandul. Ini pada akhir kitabnya Kiai Muhammad Utsman Al-Ishaqi ini, beliau menyebutkan perhatosan. Ya, para sederek ingkang ngersakaken badhe mutolaah punika terjemah, prayogi langkung rumihin kedah mreksani rumus ing ngandhap punika. Jadi barang siapa ya, teman-teman saudara-saudara yang ingin mutolaah, ingin baca kitab ini, yang mana kitab ini ada Aqidatul Awam plus makna gandulnya itu tadi, makna Jawa gandul, maka hendaknya harus terlebih dahulu mengetahui rumus-rumus ini. Mim utawi atau dalam ilmu nahwu mubtada, kha iku atau khobar, mim fa ing ya, ing itu maf'ul bih, nun ta kang yaiku naat atau sifat, terus fa sopo, nah, itu fa'il, nah, dan seperti itu yang disebutkan di sini. Apabila ada orang bertanya, apa faedahnya hanya menerjemahkan seperti itu, nah, kenapa tidak ada syarahnya ya, kenapa tidak ada penjelasan panjang, cuman makna gandul, apa faedahnya? Maka saya jawab, faedahnya sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah dulu dan sekarang ya. Sekarang lebih parah lagi. Dulu banyak orang bodoh, banyak orang yang tidak tahu tentang akidah, tapi mereka masih ingin belajar tentang akidah, tidak bisa bahasa Arab, baca terjemahnya. Nah, itu diantara faedahnya itu. Nah, sekarang ya memang tabiatnya kayak gitu ya, tabiatnya setiap waktu ya, waktu yang setelahnya itu jauh itu lebih buruk daripada waktu yang sebelumnya. Nah, secara global seperti itu ya, jadi kebodohan sekarang ini lebih bodoh daripada kebodohan yang dulu. Nah, itu diantara faedahnya adalah untuk membantu orang-orang yang ingin belajar akidah yang benar supaya bisa membaca meskipun hanya dengan terjemahannya. Di antara faedah yang lain ya, adalah apa? Bahwa Kiai Musannaf, Kiai yang memberi makna ini, yaitu Kiai Muhammad Utsman Al-Ishaqi, itu beliau dengan menerjemahkan ini berarti setuju dengan apa yang ada di dalam kandungan kitab Aqidatul Awam, yaitu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, akidah 50, akidah 50 yang dianut oleh ulama Nusantara dari dulu sampai sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat nanti semoga masyarakat Indonesia selalu menjaga memegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.